saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Iya. Apa kabar? Kita tetap berharap bahwa dalam kondisi apapun kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Iya. Pada saat ini bertemu kembali dengan kami. Ya, saya di sini Ibu Dian Meronjo, STH, datang kembali bertemu dengan kita semua. Saya pada hari ini berada di pinggir pantai. Iya, di outdoor. Ya, karena memang sangat indah sekali pantai di sini, saudara. Ya, jadi selama bulan Oktober kita akan terus melihat bahwa kita berada di pantai, ya, seperti itu saudara yang dikasih Tuhan. Hal ini hendak mengingatkan kepada kita semua bahwa ada Tuhan, ya, Tuhan berkuasa, Tuhan pencipta segala-galanya, dan kita manusia tinggal menikmati. Ya, di sini sangat indah sekali saudara, pantainya bisa dilihat. Ini sudah sore hari, saya ada di sini dan ada yang berenang, ada yang mancing, ya. Memang sangat indah sekali tempat ini. Puji Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita semua ini secara gratis, ya, secara gratis. Masuk di sini pun gratis, tidak bayar, ya. Kalau seandainya ini di daerah perkotaan atau di mana tempat-tempat pariwisata, ini kemungkinan besar mahal ya untuk masuk ke sini. Tapi di sini kita bisa masuk secara gratis, kita dapat menghirup udara segar dan hebat luar biasa Tuhan. Amin. Iya. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa firman Tuhan selalu datang memberi kita kekuatan, bahkan memberi kita nasihat, memberikan kepada kita semangat yang baru untuk kita tetap dimampukan melangkah menjalani kehidupan yang ada. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, pada saat ini kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati semua saudara-saudaraku yang menonton video ini, yang menyaksikan, serta berkati tempat ini Bapa, ambil alih semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Iya. Saudara, mari kita buka Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Saya akan bacakan satu ayat saja. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Iya, ini firman Tuhan pada saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tema kita selama bulan Oktober ini, ya, jangan bosan-bosan. Saya selalu sampaikan bahwa kuat di dalam Tuhan. Itu tema kita selama bulan Oktober ini. Terima kasih kepada Tuhan kalau kita sudah masuk di bulan 10, masuk minggu yang ketiga dengan tema kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kitab Yesaya 40, secara khusus ayat yang ke-40 ini dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31, ini berbicara tentang bagaimana Yesaya meyakinkan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan pada waktu itu bahwa jangan ragu, ya, jangan ragu, jangan berputus asa, jangan lemah, ya, jangan loyo, ya, bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyang, Allah Abraham, Ishak, dan Allah Yakub itu adalah Allah di atas semua Allah. Ya, ini luar biasa. Allah di atas semua Allah. Ya, kebetulan saya ada di pantai ini. Ya, pantai seluas ini, ayat 12 di situ, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkalnya, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan cacing, atau bukit-bukit dengan neraca. Ya, ini bagaimana, siapa yang bisa menakar ini air laut ini? Sepanjang ini saja kita melihat ini sudah
sudah sangat luas, ya. Sepanjang ini saja ini sudah sangat luas. Belum langit ini. Lalu ini alam yang lepas sekali di sini. Ini begitu bersih alamnya, langitnya. Ya siapa yang mau bisa ukur, ya. Nah, jadi ini kondisi yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu mereka berada dalam pembuangan itu adalah kondisi atau keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Nah, oleh sebab itu dalam kondisi yang tidak menyenangkan di tengah-tengah pembuangan bangsa Israel berada di dalam pembuangan, Yesaya memberi pengharapan, ya, menjelaskan kepada bangsa Israel yang mungkin mereka sudah mau putus asa dengan kondisi yang ada, dengan keadaan yang ada, bahwa tidak usah khawatir, tidak usah takut. Dia meyakinkan, hamba Tuhan ini meyakinkan, nabi ini meyakinkan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percaya, Allah yang dipercaya oleh nenek moyang mereka adalah Allah di atas semua Allah. Artinya tidak ada yang bisa menandingi kemahakuasaan, keperkasaan, kekuasaan, dan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan, karena tidak ada yang bisa memikirkan sejauh mana besarnya kekuasaan Tuhan. Secara khusus kita akan melihat ayat yang ke-29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Iya, ini kata-kata penyemangat yang luar biasa dan menambah semangat kepada yang tiada berlelah. Siapa yang lelah di sini? Yang lelah di sini adalah orang-orang Israel. Iya, orang-orang Israel yang ada pada waktu itu, mereka sedang berada di dalam pembuangan. Jadi ada berita kelepasan buat mereka bahwa suatu saat kalian akan keluar dari pembuangan itu. Ya, ada berita kelepasan, ada berita penghiburan. Iya, kondisi lelah. Jadi banyak kondisi yang dikatakan lelah ini tidak nanti lelah berjalan, ya tidak. Tidak nanti lelah karena bekerja, bukan hanya itu. Jadi kata lelah di sini ini lebih menekankan bagaimana kondisi, ya, kondisi imannya, ya, kondisi hatinya, ya, yang mengalami tekanan, mengalami penindasan, ya, mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik, itu. Jadi memang saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, saya selalu sampaikan bahwa di sana sini, ya, tidak usah harus jauh-jauh dari kita, ya, di seputaran keluarga kita saja, ya, seputaran keluarga kita saja, tetangga kita saja, ya, sangat banyak kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan terjadi. Ada saja di hari-hari ini, ya, kondisi-kondisi yang bikin kita lelah, ya, lelah berpikir, ya, lelah hati, ya, lelah apalagi, ya, badan kita menjadi loyo, menjadi tidak bersemangat, ya, menjadi putus asa, ya. Bahkan kita lihat di sini angka orang-orang yang stres, ya, yang depresi, ya, tiba-tiba nanti dilihat, ya, di sekitar kita sudah ada pikul-pikul tasnya keluar jalan-jalan tidak beraturan dan lain sebagainya, ya. Kondisi-kondisi itu yang kita lihat. Karena apa? Karena tertimpa persoalan, tertimpa tantangan, tertimpa pergumulan yang tidak ditahu lagi apa jenisnya, ya, yang terjadi dalam kehidupan. Kalau orang Israel dalam pembuangan, ya, terjadi sikut menyikut, ya, terjadi kondisi yang tidak baik, ya, mereka mau makan tidak seenak ketika mereka ada di mana? Mereka ada di tanah Kanaan, ya. Itulah kenapa terjadi mereka ada di pembuangan, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Makanya Tuhan murka, Tuhan melakukan, Tuhan izinkan mereka ada di sana supaya mereka tahu dan mereka lihat, mereka percaya kembali bahwa Tuhan itu ada, ya, Allah itu berkuasa. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dia memberi kekuatan. Dia di sini adalah Tuhan. Dia di sini adalah Allah, ya. Allah yang berkuasa. Allah yang menciptakan laut di tempat saya berdiri ini. Tidak ada orang sehebat apapun, ya, orang sehebat apapun, yang sepintar apapun, teknologi apapun yang bisa menciptakan seperti laut ini. Itu saja contoh praktis yang ada di sekitar ini. Tidak ada, ya, mau bikin laut seluas ini. Jangankan seluas ini, 1 meter saja dia mau bikin air seperti ini tidak akan bisa.
ya. Ya, kalaupun itu mau bisa, ya tidak akan sebagus, tidak akan seasli seperti yang diciptakan Tuhan, ya. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu, kalau Dia yang berjanji, ya, Allah yang berjanji itu pasti tidak akan ingkar janji. Saya selalu bilang, ya, dalam pelayanan, ya, dalam pelayanan-pelayanan yang kita laksanakan atau yang kita kerjakan, saya selalu bilang, jangan pernah kita berharap, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan manusia. Firman Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau Allah yang berjanji itu tidak akan ingkar janji. Percaya betul-betul, ya, dalam kondisi apapun juga Dia memberi, Dia memberi kekuatan. Artinya kekuatan Allah itu diberikan kepada kita yang dalam keadaan lelah. Ya, lelah tadi saya sudah bilang, lelah pikirannya, lelah hatinya, ya, lelah tubuhnya, sehingga tidak berdaya lagi. Seperti itu. Ya, banyak orang di luar sana, ya termasuk saya juga kerap kali, jangan bilang, oh kalau dia hamba Tuhan, ya kalau dia hamba Tuhan, saudara, mungkin dia tidak akan merasa kelelahan, dia tidak akan capek, ya. Tetapi saudara, yang saya alami, yang saya hadapi seperti itu juga. Jadi hari-hari ini, akhir-akhir ini saya diproses oleh Tuhan, bahkan sudah sudah setahun ini, saya diproses Tuhan, ya luar biasa, dengan bukan orang lain yang memproses saya, tetapi orang-orang yang ada di dalam lingkup keluarga, di dalam rumah. Kalau beberapa tahun ada di belakang, Tuhan memproses hidup saya, memproses karakter saya, memproses kedekatan saya dengan Tuhan itu melalui orang-orang yang ada di luar sana. Ya, diizinkan Tuhan memang itu. Nah, bersyukur saya bisa lolos dari proses-proses yang ada itu. Tapi hari ini, mulai dari tahun lalu sampai hari ini, Tuhan lagi memproses saya dengan orang-orang yang hadir di sekitaran, orang-orang yang ada dalam rumahku. Itulah Tuhan bawa untuk memproses. Kerap kali saya bilang begini, aduh, saya tidak kuat lagi. Saya tidak kuat. Tadi saja saya bilang, Tuhan, saya tidak kuat lagi. Saya tidak mampu lagi. Saya lelah, Tuhan. Sudah setahun sekian bulan, Tuhan. Saya bergumul, saya berusaha, saya melayani, saya menyampaikan hal-hal yang baik, tetap juga seperti itu. Saya lelah, Tuhan, tapi timbul dalam hati saya. Saya bilang, katakan terima kasih. Dalam sisi pikiran saya, dalam hati saya bilang, sampaikan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Karena kenapa? Saya bilang begini, saya bilang, Tuhan, Engkau tahu caranya, Tuhan. Engkau tahu cara merubah orang-orang yang bebal. Engkau tahu cara menangani, Tuhan, persoalan yang sedang kualami. Engkau tahu, Tuhan. Nah, jadi saya terbatas, Tuhan. Kalau saya mau pikir, saya bisa gila, ya. Kalau saya mau ikut saya punya mau, saya marah-marah terus dari pagi sampai malam karena saya tidak bisa terima, Tuhan. Ya, saya tidak bisa terima, Tuhan. Jadi hari-hari ini memang saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, siapapun kita, Tuhan proses kita. Terus terang, Tuhan proses kita melalui orang lain, melalui saudara kandung, melalui anak, melalui suami, melalui siapa saja. Ya, jadi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang lebih senior, ya, yang lebih senior dalam khotbah-khotbah mereka, dalam renungan-renungan yang disampaikan, mereka selalu menyampaikan bahwa setiap persoalan yang ada, yang diizinkan ada, orang-orang yang hadir di sekeliling kita, ya, orang-orang yang hadir di sekeliling kita, yang ada hidup, yang ada tinggal bersama dengan kita. Jika itu bikin kita sakit hati, jika itu bikin kita pusing, itu berarti apa? Itu sedang akan membuat kita punya rohani lebih sehat. Amin. Kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka gila lah orang satu rumah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kondisi lelah apa hari ini yang sedang saudara-saudara alami? Ya, kelelahan oleh karena sudah sekian tahun terus sakit. Ya, sudah sangat lelah, Tuhan. Saya sudah berusaha, tetap saya kok susah-susah terus, Tuhan. Tidak pernah naik-naik. Ya, ekonominya seperti itu saja.
saya sudah lelah, Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa Tuhan, saya sudah sangat lelah, ya. Kenapa Tuhan rumah tangga saya begini terus? Seakan-akan tidak pernah ada solusi, seakan-akan tembok semua, tidak ada jalan keluar. Ya, kondisi lelah apa saja yang sedang saudara alami, mari datang, bawa, lihat, dia yang memberi kekuatan kepadamu. Dan dia bukan hanya memberi kekuatan saudara, tetapi dia menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Hari ini salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup, ya. Hari ini salah satu sikap, perilaku, ya, yang akan dapat membuat kita bertahan di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan hidup, ya, di tengah-tengah kondisi tertekan dan lain-lain sebagainya adalah semangat, ya. Kalau kita tidak ada semangat, coba kita lihat orang yang tidak ada semangat. Kasihan, ya. Jadi kita akan membantu diri kita sendiri. Jangan kita menunggu orang lain yang akan datang menyemangati kita. Lihat firman Tuhan ini. Ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, oleh sebab itu, datang kepada Tuhan, ya. Semangati diri kita. Tadinya juga saya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pagi, siang tadi memang terasa sangat kelelahan, ya, sangat kelelahan, letih, lesu seperti itu. Tetapi saya mandi, saya semangati diri saya mandi. Habis saya mandi, ya, saya masuk di kamar. Saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan, walaupun saya dalam keadaan kurang sehat mungkin, ya, kecapean dan lain sebagainya, saya timbulkan semangat itu, dan akhirnya semangat itu kembali boleh berkobar, dan saya sudah ada di tempat ini untuk melakukan pelayanan seperti ini. Karena kalau tidak ada semangat, ya, biar sudah uang kita satu gunung, ya, biar makanan kita sudah enak-enak, biar kita sudah tinggal di rumah yang mewah, ya, biar aset kita tinggal tidak tahu lagi mau terhitung asetnya, tapi kalau semangatnya tidak ada, susah. Orang kalau sakit parah, ya, kita perhatikan, orang kalau sakit parah, orang dalam keadaan bergumul berat sekali, diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, coba lihat matanya. Kalau masih ada semangat sedikit saja dalam hidupnya, dia pasti bisa bertahan. Amin. Dia pasti bisa melewati masa-masa yang kelam itu, pasti itu, ya. Tapi kalau dia sedangkan mau makan saja, sedangkan dia mau bangun saja, sedangkan dia mau membuka matanya saja, ya, untuk dia bisa dia tidak akan mampu lagi menyemangati dirinya, itu harapan sudah tidak ada, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, apapun keadaan kita, ya, apapun tantangan yang sedang kita hadapi, ya, apapun persoalan yang sedang ada di depan kita, mungkin kita tidak mampu lagi Tuhan, kita tidak kuat lagi Tuhan untuk berhadapan dengan semua itu. Percaya firman Tuhan hari ini dalam Yesaya 40 ayat 29 kembali menyegarkan kita, kembali mengingatkan kita bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, itu menunjukkan bahwa kekuatan manusia terbatas. Ya, manusia begitu lemah, begitu rapuh di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan betul-betul kita, ya, akan mengandalkan kekuatan kita. Hari ini mungkin kita sehat, ya, hari ini mungkin kita tertawa terbahak-bahak, hari ini mungkin kita segala sesuatunya berkelimpahan. Kita tidak tahu berapa menit dari kondisi yang kita alami itu bisa berubah drastis. Nah, oleh sebab itu kita tetap berjaga-jaga. Minta kekuatan kepada Tuhan, dan kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, itu pasti kekuatan itu akan ada. Serta kita juga tetap minta Tuhan tambahkan semangat. Jangan kendorkan semangat apapun tantangan yang sedang hadapi. Jangan kendorkan semangat saya untuk berdoa. Jangan kendorkan semangat saya untuk memuji Tuhan. Jangan kendorkan semangat saya untuk melayani Tuhan. Jangan kendorkan semangat saya untuk tetap melayani. Ya, itu. Karena kalau semangat sudah tidak ada,
itu sangat sulit sekali untuk berhadapan dengan hal-hal yang ada di depan kita. Kiranya firman Tuhan, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lihat ya, firman Tuhan selalu datang bersama-sama dengan kita. Seperti saya sampaikan bahwa kekuatanmu terbatas, kemampuanmu terbatas, semua berada dalam keterbatasan. Ingat, hanya bersama dengan kekuatan Tuhan kita akan mampu menjalani seluruh perkara yang ada, seluruh tantangan yang ada, seluruh persoalan yang ada. Jangan pernah menyerah, karena kekuatan yang ada dalam dirimu itu kuat, karena Allah sendiri ada di dalammu. Karena ketika Allah ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, maka siapa yang akan menjadi lawan kita? Ya, itu kata firman Tuhan. Terima kasih saudaraku. Mari tetap kuat menjalani hidup ini bersama dengan kekuatan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini. Berkati kami semua. Berkati para pendengar yang ada, mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka dalam keadaan bergumul, sedang diperhadapkan dengan persoalan dan tantangan kehidupan. Kami tetap berdoa, Tuhan tolong mereka, pulihkan, angkat, sembuhkan dalam nama Yesus. Terus Tuhan tambahkan kekuatan, tambahkan semangat kepada mereka semua, bahkan hamba-Mu, sehingga dalam keadaan apapun juga kami tetap akan kuat berhadapan dengan tantangan dan perkara persoalan yang ada. Karena kami yakin hanya di dalam kuatnya Tuhan kami akan mampu berhadapan dengan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih banyak sudah ada bersama-sama dengan kami di Dian Ministry pada saat ini. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe. Bagi saudara-saudara yang mau didoakan, yang mau dikonseling, ya mungkin ada persoalan, mungkin ada pergumulan, silahkan lihat di kolom komentar, ya berikan komentar di situ, ya bersama dengan kekuatan Tuhan juga kita akan menjawab dan kita akan terus mendukung di dalam doa. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu kembali dalam video-video selanjutnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.
Bye.